Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka pelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita memasuki materinya, kita harus mengetahui dulu tentang Pancasila dan pengertian dinamika. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima, sila artinya prinsip atau asas. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi pengertian Pancasila. Selanjutnya adalah tentang dinamika. Dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Nah, itu tadi pengertian dinamika dan pengertian Pancasila. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ternyata dimulai dari masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini, Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru, yang mana Pancasila harus diterima masyarakat melalui indoktrinasi dan pemangkasan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Mohon maaf, maksudnya itu pemaksaan ya, pemaksaan dalam pendidikan Indonesia waktu itu. Nah, yang membuat Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah masa reformasi, yaitu Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas pada masa reformasi, yaitu semua orang bebas memilih apa yang dia mau tanpa ada yang melarang. Itu semuanya bebas pada masa itu. Sedangkan pada masa kemerdekaan pada periode 1945 sampai dengan 1950, pada masa ini dasar yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang prudensial, namun dalam prakteknya sistem ini tidak terwujudkan setelah penjajahan dapat diusir. Artinya, setelah penjajahan dapat diusir pada masa ini, barulah Indonesia dapat mewujudkan dasar-dasar yang tertera di dalam undang-undang tersebut. Karena pada masa ini rakyat mulai mendapatkan tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan pemahaman komunis oleh PKI. Nah, pada masa ini komunis mulai masuk untuk merusak pengertian tentang Pancasila itu sendiri. Nah, dari materi yang Ustazah bahas keseluruhannya, dapat kita simpulkan bahwa materi kita hari ini tentang kedudukan Pancasila dari masa ke masa. Dimulai dari masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950, dilanjutkan lagi pada masa Orde Lama, Orde Baru, habis itu pada masa reformasi, dan terakhir pada awal kemerdekaan Indonesia. Mungkin ini saja materi yang Ustazah dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk mencatat materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Nah, untuk materi yang pertama kita bahas, kita tidak ada tugas, tetapi kalian harus tetap diwajibkan untuk mencatat yang Ustazah jelaskan. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.